Nama Stefani Rastus. Mengapa Stefani bisa mengalami depresi? Dan faktor utama dari aku kena depresi adalah bullying sih. Bersyukur banget kalau dari orang tua Fani sendiri, walaupun dia pendeta gitu ya, dia bukan malah kayak ini nih banyak dosa nih, ini perlu ditengking nih, ini perlu didoain nih gitu kan. Makanya saya pernah nanya sama Tuhan gini, Tuhan, kapan ya aku bisa sembuh total? Intinya itu kamu jadi apa yang aku inginkan. Mungkin dari depresi ini kamu lebih mengenal aku, lebih baik kamu sakit sampai mati tapi kamu lebih mengenal aku dibandingkan kamu sembuh tapi kamu lupa kalau hidup ini punya aku gitu. Makanya aku bisa ngomong aku bersyukur banget kalau aku depresi, karena depresi aku malah ketemu Tuhan. Ya, sebelumnya boleh umur Fani dan pelayanan Fani saat ini apa? Oh oke. Nama Stefani Rastus, umur 26 tahun, sekarang pelayanan di GSKI Rehoboth. Sekarang lebih ke arah dosen sih, jadi dosen, sama masih kuliah. Oke, kuliah S3 ya? Enggak, lagi ambil kuliah S2 psikologi. Oh, oke. Ya, langsung ke pertanyaan pertama. Mengapa Stefani bisa mengalami depresi waktu itu? Itu dimulai dari tahun 2019 sebenarnya. Jadi sebenarnya tuh sebenarnya kalau kata dokter itu harusnya sakitnya, maksudnya peaknya banget itu tuh tahun 2019, tapi ternyata 2019 ke 2020 masih tahan gitu. Dan faktor utama dari aku kena depresi adalah bullying sih. Karena waktu itu kan bullying ya. Karena waktu itu kan zamannya orang tua saya lagi dibilang sesat dari zaman itu, dan baru keluar dari satu sinode, jadi ternyata efeknya juga panjang ke sayanya gitu. Jadi faktor utamanya tuh pembulian gitu. Oke, pembulian. Selanjutnya, gejala-gejala apa yang Stefani alami? Gejala depresi. Gejala depresi yang paling kelihatan tuh lack of motivation, kayak nggak pengen ngapa-ngapain, motivasinya tuh jadi turun, pengennya tidur terus nangis terus, kadang-kadang nangis juga tanpa alasan, jadi bisa nggak stabil kondisinya, terus mulai linglung gitu. Itu sih kondisi utamanya sih. Tapi yang paling kelihatan tuh sebenarnya bukan waktu aku tuh sadar kalau aku tuh lagi gejala depresi, tapi yang paling kelihatan tuh waktu orang keluarga tuh bisa nangkep kayaknya nih Fani ada perubahan, itu baru sih gitu. Oke, perubahan. Mungkin dulunya riang jadi pendiam gitu, atau seperti apa? Enggak, mungkin dari yang tadinya terbuka bisa cerita apapun lebih tertutup. Mungkin juga bisa bisa juga dari ceria, tapi kok ini jadi lebih ke ya lebih flat aja gitu, lebih nggak suka kumpul, itu juga bisa. Berarti suka menyendiri ya? Iya, ada kecenderungan suka menyendiri, ada kecenderungan gitu. Oke. Nah, ini pertanyaan selanjutnya, kapan Fani pertama kali tahu kalau Fani depresi? Oh, yang kalau pertama kali tahu tuh tahun lalu bulan Mei sih, bulan April. Nah itu juga taunya bukan gara-gara Fani, taunya gara-gara ada satu hari di mana Fani tuh udah nggak sadarin diri gitu. Jadi kayak bangun tidur itu udah hang. Jadi kayak besok kemarinnya masih baik-baik aja, besoknya tiba-tiba nge-hang gitu. Kayak ngelihat meja kayu, terus gue bisa ngomong ini kita kayak di puncak ya. Terus gue ke satu restoran, gue bisa siram badan gue di depan orang-orang pakai air gitu di depan. Jadi blank gitu. Nah semenjak udah kelihatan ngehang itu, langsung lah dibawa ke rumah sakit sama keluarga. Nah
baru tahu tuh kalau itu depresi namanya. Jadi bukan gue yang ngomong gue depresi gitu, malahan dokter yang ngasih tahu, oh ini kecenderungannya memang ini sudah depresi dan harusnya ini terjadi dari tahun lalu gitu. Oke. Ya. Ini pertanyaan selanjutnya, berarti udah ya. Apakah Fani pernah pergi ke psikiater atau psikolog? Oh iya, pertama kali pergi malahan jadi sebenarnya dari tahun 2019 ke 2020 kan kayak udah pernah ngerasa ada something wrong. Jadi jadi gue melakukan preventif kayak pencegahan jangan sampai gue kenapa-napa dengan cara gue ngobrol sama psikolog. Tapi ternyata itu pun bukan nggak menolong, tapi cuma sesaat doang. Which is tahun 2020 ke psikiater langsung. Nah, ke psikiater itu ini deh dikasih obat langsung sama psikiater. Nah, setelah dari psikiater baru terapi namanya psikoterapi gitu. Minum obat juga jadinya. Oke. Berarti jawaban yang ini udah kejawab juga ya. Oke. Faktor terbesar Fani bisa mengalami depresi. Boleh nggak cerita lebih dalam lagi? Sebenarnya faktor terbesarnya kan pembulian ya. Waktu orang ngatain orang tua saya, waktu orang ngatain saya sendiri gitu. Tapi sebenarnya kan kalau orang ngatain kita, sebenarnya kita bisa defense aja kayak ya udah. Nah, salahnya Fani itu, kalau Fani itu pendem, jadi nyimpen banget gitu. Jadi waktu dikatain ya diem doang terus ngerasa kayaknya udah selesai, padahal sebenarnya belum selesai, padahal sebenarnya tuh belum sembuh gitu. Jadi gue sendiri tuh nggak jujur sama diri gue sendiri, itu masalahnya. Kan misalkan orang kalau kesel, orang kalau benci itu kan mungkin nggak diomongin ke orang, tapi paling tidak dia berani ngomong untuk dirinya sendiri kayak oh iya memang aku lagi benci sama ini gitu. Tapi waktu itu gue malah defense kayak enggak, gue udah mengampuni kok, gue udah ini gitu. Jadi itu semua kan akhirnya kayak ibarat luka itu, waktu gue menolak rasa gue sendiri kan kayak lagi nyiram cuka ke luka sebenarnya gitu kan, karena gue menolak, bukan mengobati tapi menolak gitu. Nah disitulah titik dimana menurut Fani itu hal yang jadi faktor yang terbesar juga. Udah kesel, udah marah, terus benci, nggak bisa terima, bukannya malah diobatin malah ditolak sama diri sendiri gitu. That's why makin kesini kalau ditanya cara gimana sih paling bener cara nyembuhin diri, memang sih psikiater menolong, pastilah obat itu pasti nolong. Terus psikolog juga pasti nolong, tapi lebih dari itu sebenarnya jujur dulu deh sama diri sendiri. Kalau nggak bisa jujur sama orang, coba belajar jujur sama diri sendiri. Kamu lagi ngerasain apa gitu. Walaupun kadang-kadang yang kita rasain kan belum tentu benar gitu, tapi bukan berarti itu nggak valid gitu. Oke, berarti kayak numpukin terus ya di dalam hati gitu ya? Ya betul. Oke. Nah, bagaimana tanggapan orang-orang sekitar Stefan ketika kala itu Fani mengalami depresi? Bersyukur banget kalau dari orang tua Fani sendiri, walaupun dia pendeta gitu ya, dia bukan malah kayak ini nih banyak dosa nih, ini perlu ditengking nih, ini perlu didoain nih gitu kan, kayak ini lagi kesetanan nih anak saya gitu, bukan begitu, malahan sebaliknya. Dan lebih hebat lagi, papa mama itu sama kokoh keluarga inti ya, itu bukan malah cepet sembuh ya, kamu tuh cepet sembuh gitu, mereka malah kayak kita lewatin sama-sama ya, kamu jangan pressure, kamu jangan ngerasa harus cepet sembuh. Nggak, kita lewatin sama-sama sama Tuhan, kita lewatin bareng-bareng. Jadi sebenarnya kekuatan yang sesungguhnya itu bukan waktu kita dikuatin buat jadi kuat, tapi waktu orang bisa menerima lemahnya kita. Mereka bisa mencintai saya ketika saya di titik terbaik, tapi mereka juga melihat saya berharga ketika saya pun lagi ada di titik terendah hidup saya gitu. Gitu sih. Jadi bersyukur banget sekitar saya benar-benar menjadi
circle yang benar-benar positif banget dalam masa-masa penyembuhan. Tapi lebih dari itu ya bukan berarti nggak ada yang pro kontra ya. Yang kontra juga banyak banget, apalagi waktu Pak Era sudah mulai ngomong anak saya depresi di mimbar, terus saya juga udah mulai speak up. Itu mulai, waduh, dari Instagram ini nih cari perhatian nih, caper nih, dasar ini. Oh, itu banyak banget. Tapi itulah spesialnya orang depresi sama Tuhan ya menurut saya. Karena waktu saya bisa berjalan dalam kondisi depresi bersama Tuhan, dan Tuhan masuk dalam circle saya dalam masa penyembuhan pastinya, itu kayak saya punya gairah yang baru yang nggak bisa saya temuin waktu saya sembuh. Makanya saya pernah nanya sama Tuhan gini, Tuhan, kapan ya aku bisa sembuh total gitu. Kadang-kadang kan sampai sekarang tuh masih bisa sensitif. Itu kan, ini kan baru setahunan gitu. Terus Tuhan jawab gini, kamu harusnya nggak mikir untuk sembuh, tapi kamu harus mikir untuk bertumbuh. Sembuh tuh apa sih? Sembuh tuh apa sih? Happy. Jadi balik kayak dulu lagi. Kan bukan itu intinya. Intinya itu kamu jadi apa yang aku inginkan. Mungkin dari depresi ini, kamu lebih mengenal aku. Lebih baik kamu sakit sampai mati, tapi kamu lebih mengenal aku dibandingkan kamu sembuh, tapi kamu lupa kalau hidup ini punya aku. Gitu. Makanya aku bisa ngomong, aku bersyukur banget kalau aku depresi. Karena depresi aku malah ketemu Tuhan. Gitu. Keren. Mantap. Nah, next question. Berarti support dari keluarga itu benar-benar mendukung ya? Parah, mendukung banget sih. Oke. Mendukung parah banget. Gak ada penolakan sama sekali. Bahkan ibaratnya gak ada tuh yang namanya kayak sok rohani gitu, kayak ayo mendekatkan diri sama Tuhan gitu. Karena kondisi saya waktu itu tuh, kondisi gue waktu itu tuh kayak apa ya, otak gue tuh gak bisa diajak ngobrol. Jadi kayak gini nih, misalkan bokap bilang, Fanny inget ya gitu, Fanny inget ya, dunia tuh bukan rumah kita tuh gak boleh cari kebahagiaan di dunia ini. Masalahnya tuh waktu gue depresi tuh gue lagi cari apa yang bikin gue seneng gitu kan. Karena kan depresi kan mood lo kan hancur banget, wah parahnya minta ampun. Gue kira bokap bakal bilang kayak, kamu harus tahu nah hidup ini begini. Nggak kayak gitu, dia malah sebaliknya. Apa yang bikin Fanny happy? Kita lewatin sama-sama ya nak, gak apa-apa ya nak. Nah itu, makanya gue bisa menyimpulkan bahwa kekuatan itu bukan waktu kamu bisa mendapatkan apapun. Kekuatan tuh bukan waktu kamu bisa bangkit dari keterpurukan. Kekuatan itu cuman ketika kamu belajar menyerahkan diri sama Tuhan, itu baru kuat. Karena waktu kamu gak kuat, kamu udah bingung kan mau ngapain gitu. Terus orang kuat-kuatin, stay strong ya Van, lu itu gak bisa nyembuhin. Nah gitu, jadi benar-benar bagus lah gitu. Ini keren banget ya kayaknya skripsinya. Oke, ini keren. Kayak Paulus, di saat aku lemah, aku kuat. Iya, malah begitu. Di saat kelemahan lah, kuasa Kristus bekerja. Wih, keren. Mantep. Ini last question deh. Bagaimana langkah Stephanie untuk dapat pulih atau sembuh dari depresi? Oke, ini bagus banget pertanyaannya. Gak ada yang lebih baik dibandingkan hidup bersama Tuhan. Gue punya teori sendiri. Obat itu menyembuhkan, menolong. Obat itu menolong, psikiater itu menolong, pasti psikolog itu menolong, karena mereka ada dari Tuhan untuk kita gitu ya. Tapi ingat, orang yang depresi itu kan orang sakit jiwa. Kayak gue gitu kan sakit jiwa. Orang yang sakit jiwa itu kehilangan gairah hidup gitu. Kayak gue tuh pengennya gak pengen hidup. Nah, waktu gue kehilangan gairah hidup ya, gue tuh butuh gairah gitu. Gimana caranya gue bisa hidup besok? Nah, yang bikin gue bisa punya gairah hidup, yang bikin orang depresi punya gairah hidup itu harusnya cuma satu. Dia harus dapat nyawa dari yang pemberi nyawa, yang pemberi nafas dia. Kita bisa ke dokter manapun, dokter paling bagus, dokter paling kece, obat paling mahal. Wah, lo bisa apapun. Tapi kalau kita nggak punya nafas dari Tuhan, sampai kapanpun ya, kita nggak akan pernah nemuin tuh sembuh tuh apa. Makanya kalau ditanya ya, Van udah pulih atau belum? Gue cuma nanya gini, pulih tuh apa sih?
sembuh tuh apa gitu. Itu nggak ada kamusnya. Karena menurut gue depresi itu bukan, memang itu penyakit, tapi kalau dalam segi kerohanian gue, wah depresi itu berkat dari Tuhan. Malahan karena depresi, gue malahan tambah pulih jadi orang yang lebih baik dibanding sebelumnya. Makanya gue pernah bilang sama Tuhan gini, Tuhan, aku tuh kangen jadi Fanny yang dulu, yang mungkin lebih kuat, mungkin lebih cheerful, mungkin lebih semangat. Kangen loh Tuhan, kok nggak kayak gitu lagi? Tuhan jawab gini, kamu kenapa kangen sama kamu yang dulu, waktu aku ingin kamu menjadi orang yang lebih baik dibandingkan yang dulu. Kamu gak boleh kangen sama Fanny yang dulu. Karena depresi ini membuat kamu jadi orang yang lebih hebat, orang yang lebih baik. Jadi orang yang baru. Jadi kalau ditanya, gimana dalam masa pemulihan? Ini mah bukan masa pemulihan gue depresi, ini masa pemulihan gue sama Tuhan. Makanya gimana sih caranya bisa sampai di titik kayak gue gitu. Sampai di titik kayak, ini bener-bener gue syukuri banget. Itu cuma satu. Gue bawa Tuhan di dalam keterpurukan hidup gue. Gue mengajak Tuhan hadir dalam hidup gue. Dan gue menjadikan Tuhan satu-satunya obat terampuh di dalam hidup gue. Lebih dari dokter, psikolog, atau psikiater. Itu aja. Mantep. Tadi, gue ada sebentar nih. Maaf, terakhir. Gak apa-apa. Iya. Berarti Stephanie selama mengalami depresi kala itu, ada nggak keinginan untuk bunuh diri? Oh iya dong, pasti. Itu pasti banget. Gue rasa berapa puluh persen banget, 90% lebih itu orang yang depresi itu pasti bunuh diri. Bukan melakukan percobaan bunuh diri. Dan gue melakukan juga, dan bersyukur banget ya Tuhan menjaga. Maksudnya Tuhan masih kasih kesempatan ya, dengan cara apapun gue coba, dan gue juga mungkin kurang berani gitu ya. Jadinya tuh nggak jadi gitu. Seharusnya tuh gue rasa gue harusnya nggak ada gitu, tapi ya itu baiknya Tuhan. Tapi waktu gue mau bunuh diri ya, waktu gue bunuh diri itu gue bilang sama Tuhan gini, Tuhan kayaknya hari ini udah selesai aja deh, gue udah nggak kuat lagi. Gue bilang, Fanny udah gak kuat, kayaknya ini hari udah selesai deh, udah gak mau lagi, Fanny gak mau apa-apa lagi Tuhan, Fanny cuma mau pulang. Bahasanya gitu. Dan setan-setan, iblis-iblis ya, roh-roh jahat ya, itu bakal masuk ke otak lo dan bilang, iya udah mati aja, orang lu hidupnya juga baik, masa cuma gara-gara matinya bunuh diri salah, kayak masa cuma gara-gara salah cara mati Tuhan masukin lo ke neraka. Itu kan ada. Fanny tuh bukan orang jahat loh dari dulu. Maksudnya cuma gara-gara salah cara mati lu masuk neraka. Tuhan tuh adil gitu. Gue mikir kan, wah iya Tuhan kayaknya boleh nih cobain mati. Ternyata waktu gue mau bunuh diri itu, ini kesekian kalinya ya, depan gue tuh piano. Gue akhirnya apa yang gue pikirin ya gue lantumin aja. Gue bilang sama Tuhan, gue hari ini nggak kuat. Tapi nggak apa-apa. Di situ malahan waktu gue bilang, Tuhan aku mau mati, tapi gue nggak kuat, tapi nggak apa-apa. Waktu gue serahin diri gue sama Tuhan, waktu gue serahin rasa pengen mati gue malah pengen hidup. Tuhan malah bilang, dibandingkan kamu mati bunuh diri, lebih baik kamu matikan apapun yang menyakiti aku. Suatu saat kamu akan hidup lagi. Gue bilang, oh iya Tuhan. Makanya dari itu ada album Di Titik Rendahku, karena di situ gue ngarang lagu tuh yang di titik rendahku, ya kan, di titik rendahku ku menemukan. Malahan waktu gue terpuruk gue malah nemuin Tuhan. Tapi inget, walau hari ini gue nggak ngerti nih, gue nggak ngerti kenapa ini bisa terjadi, kenapa Tuhan izinin ini terjadi. Tapi kesekian Tuhan di dalam hidup gue tuh bikin gue ada hari ini. Gue nggak perlu tahu nih kenapa gue depresi, kenapa Tuhan izinin ini terjadi. Gue nggak perlu tahu. Yang gue tahu, selama Tuhan ada, ini semua baik buat gue. Gitu. Oke, mantap. Puji Tuhan. Amin. Kesetiaanmu, kesetiaanmu kuatkan jiwaku.